Prianto di Vietnam di sini dan Olaf juga di-pick oleh seorang V Gaming. Gila. Atau di LAN Pros ya? Iya, di LAN Pros bakal main Olaf. Karena bisa jadi jungle juga Olaf ya? Ya emang ini bakal gerak-gerak jungle dan match-up-nya bakal jadi oke banget menurut gua. Kalau seandainya dia ketemu Lee Sin. Jadi lu nggak perlu khawatir ditabrak sama Lee Sin sampai akhirnya nanti lu buy one-in Lee Sin-nya aja. Aduin aja. Karena pasti menang bisa Olaf. Karena semakin low darah Olaf, semakin sakit, semakin cepet attack speed-nya. Betul, itu dia dari Berserker Rage-nya. Dan juga bicara Malphite juga, Malphite bakalan jadi satu frontliner yang sangat kuat, sangat keras. Dan juga nanti Olaf bakal menjadi poin distraksi dari tim Inspire Indonesia kita ya. Gila. Ini semakin ramai juga dukungan dari teman-teman Summoners. Thank you banget buat yang udah pada dukung. Terima kasih sebanyak-banyaknya dari gue pribadi dan juga teman-teman caster di sini. Sangat mengapresiasi untuk teman-teman yang lagi nyimak dan tetap mendukung, memberikan pesan-pesan positif ya. Betul. Ini kita benar-benar kayak apresiasi banget kalian yang udah dukung tim Inspire sampai detik rank ini adalah artinya kayak gini. Artinya adalah Indonesia berada di dalam spektrum tim Indonesia negara terkuat di Asia Tenggara. Yoi, karena ini kita udah Gila bicara loh. Grand Final. Grand Final. Boom. Ini dia. Match ketiga atau match penentuan, mampukah Indonesia menahan kemenangan dari Tim Vietnam Vietnam. atau Vietnam bisa memutlakan kemenangannya menjadi 3-0. Kita bakal lihat sama-sama strategi di mana Misty bakalan gerak juga untuk berjaga-jaga di area Dragon Pit. Sebentar. Itu Misty yang menggunakan Seraphine? Betul. Itu Misty gunakan berarti tukeran Seraphine. sama Milona ya? Iya, tukeran sama Milona. Jadi emang Oh my god, Just Limit damage-nya sudah menggunakan musuh nih cukup sakit akali nih, tidak boleh dibiarkan ini tidak dia. akali. Lo tahu. Dikasih emoji juga loh. Tahu, Just No Limit tuh mentalnya gak bakal ngedown mau diapain juga. Karena emang dia anaknya positif mental attitude Betul ya. banget, yourself never surrender pokoknya Just No Limit ya. Iya, Dan ini masih bertukar serangan dan di sini musuh jadi pakai apa sih dia? Iya. Ini pakai Twisted Fate, Pak. Jadi nanti kita tahu Twisted Fate itu mempunyai efek global pressure di mana lu bisa menggunakan ultimate yaitu Destiny untuk berpindah tempat atau teleportasi secepat kilat. Betul banget. Gitu. Dan tapi agak tricky karena kartunya itu beda-beda. Ada biru, kuning, merah tuh masing-masing harus bisa dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Benar, pick a card ya. Dan Betul. dari skill 2-nya itu sendiri. Dan kalau ngomongin soal bot lane, dinamikanya juga bakal lebih berbeda lagi. Jhin melawan Ace itu juga tentunya bakalan lebih defensif. Jadi kembali lagi nih momen gameplaynya ada di area atas dan juga di area mid lane. Yang mana Yasuo juga bakalan cukup mendominasi tapi ada Akali yang juga lumayan owning dalam artian dia coba agresif melawan Twisted Fate. Ya ini udah kena tadi daggernya tapi sepertinya belum mau dimajuin oleh seorang Akali. Dan sini Lee-Sin-nya terlihat hati-hati karena dia nggak seagresif biasanya karena dia tahu ada Olaf nih. Kalau dia ketemu Olaf di dalam jungle itu menjadi bisa serangan balik bagi si Lee-Sin ini. Yes. Dan udah waktu langsung dimajin aja. Udah ada 5 point strike terkena satu yellow card sepertinya. Just No Limit harus berhati-hati. Ini nih, Just No Limit emang sepertinya mempunyai keahlian tersendiri ketika menggunakan champion-champion yang emang nggak pakai mana gitu ya, pakai energi. Dia benar-benar bisa jaga manajemen energinya dan Dang YM mencoba mencari peruntungan melawan Olaf. Tapi sepertinya Olafnya nggak bisa diremehin karena tadi Dangnya sampai takut dia langsung balik lagi ya. Ya tadi udah aktif skill doang dan di Dangnya tahu kalau dia ngelawan sama Olaf dia nggak bakal bisa menang dengan duel atau lawan satunya. So harus balik dan ini menjadi akhirnya kayak better lagi dari game sebelumnya. Artinya kayak ini Indonesia seperti kayak seperti Digimon gitu. Iya. Berevolusi gitu. Berevolusi. Rocket Grab tadi nyaris saja mengenai dari seorang Jhin yaitu Milona. Di mana Milona juga masih harus berhati-hati dan udah ada ward di mana terdeteksi seorang Dylan Pros di balik bus. Harus berhati-hati Misty dan udah ada Lee Sin juga yang bakal coba follow up. Untungnya mereka masih cukup sadar juga kedua tim. Jadi bakalan cenderung menarik diri dulu sampai mungkin objektif Dragon-nya spawn, Pak. Ya dan ini terlihat sini kayak semua lane ini mulai lebih berimbang dan bahkan ini seorang Malphite-nya bisa menahan imbang Yasuo yang digunakan oleh Bichan. Jadi ini ada pergantian role ya. Jadi kayak Yasuo dibakar oleh Bichan dan di sini mid-nya akan dimesuang dengan seorang Twisted Fate. Ini dia udah ada card Destiny di mana First Blood berhasil diamankan ternyata oleh tim Vietnam. Oh my god, dengan bantuan dari Lee Sin tentunya ya. Waduh, itu tadi kalau solo by one gitu diadu sama Just No Limit belum tentu tuh ya. Tapi ada follow up dari Lee Sin di waktu yang tepat itu jadinya bisa jadi First Blood ya. Iya betul sekali dan ini memang menjadi
masih menjadi PR ya. Di sini belum bisa kejawab karena Olafnya pun juga masih butuh masih butuh item. Rocket tarik aja Grab tapi langsung kena 2 orang sekaligus, di mana ini bakal menjadi momentum yang bakal coba di-charge habis oleh Sindigula. Masih bisa healing dulu sedikit tapi enggak, karena Misty bakal menggunakan flashnya dan bakal tumbang. Ternyata harusnya tidak. Ya ampun, bakal menjadi adegan anti klimaks karena akhirnya tidak ada yang tumbang sama sekali. Ya, dan masih bisa selawat juga dari seorang siapa tadi, Jin ya. Iya. Bisa selamat karena mungkin tahu sendiri Ash itu butuh item untuk bisa sakit ya. Bahkan kayak zero item tuh susah Ini banget dia, nih. Oh, berantemin. duel. Kecolong kah? Iya ampun, kecolong sama enggak. Dang YM. Warna merah. Warna merah. Artinya masih dimiliki oleh World Qatarnya masih dimiliki oleh si Olaf atau Dylan Pros. Yes. Dan ngomongin soal objektif selanjutnya ini udah jelas itu Infernal Drake. Jadi ini lebih bakalan notice teman-teman dari kedua tim ini untuk gerak arah objektif segera. Karena apa? Karena Infernal Drake ini adalah buff yang sangat menguntungkan untuk kedua belah tim. Kalau seandainya dia dapetin buff tersebut. Dan sekarang bakal coba dimajuin, bakal coba di-dive, ditabrak kayak Unstoppable Force di waktu yang tepat. Ada pick card dan juga dibuka Destiny-nya, tapi masih cukup kuat. Seorang Malphite dan juga Bichan akhirnya harus mundur dulu. Nggak bisa berbuat banyak karena memang udah nggak ada wave lagi di arah atas, Pak. Gagal geng dari tim Vietnam dan ini akan jadi wasting time bagi seorang Fleetwood Fate nih. Artinya kayak akalinya masih bisa dikasih space sedikit untuk farming karena kosong lane-nya tadi barusan ya. Iya, lu sadar gak sih dari tadi ini dari Vietnam udah mulai geng-geng yang terjadi tuh kayak gagal gaming ya. Gagal gaming dan lagi-lagi kayak udah kayak 2 kali baru dapat 1 kill saja dari menit ke-5 dan ini bisa menjadi opportunity bagi tim Indonesia buat bisa comeback dan bahkan kayak fokus farming aja. Kita main mid late game spesialis dari tim Inspire. Karena memang mereka tuh tipikalnya biarin lu dikasih early game. Kalau misalkan kita bisa nahan, kita gantian yang nge-press kalian di arah late game. Dan kalau seandainya 2 game tadi mereka bisa nutup karena emang mereka potensialnya itu ada di early game gitu ya. Betul banget sih. Dan ini apalagi ada Lee Sin tuh ya. Lee Sin tuh kayak spesialis early sampai mid game. Tapi di sini lihat ada Sindigula dan juga Ash. Ini ada Olaf juga. Ini late game semua Pak ini Pak. Dia late game semua dan kalau kita perhatikan juga sekarang ada referral. Jadi concern dari tim volley itu cukup fleksibel. Lu mau ambil referral itu enak banget. Lu mau ambil Infernal Drake sebenarnya juga enak. Tapi sekarang terlalu tricky jadi lebih prefer ke arah menurut gua referral sih kalau dari tim volley. Tapi ternyata udah ada Lee Sin di area river. Harus berhati-hati Olafnya juga. Dan kita masih akan segera menyaksikan juga bersama-sama di mana area Pit Dragon bakalan coba di dominasi di mana udah terjadi aksi juga untuk Just No Limit bakal coba di geng begitu saja dan sepertinya Just No Limit harus tumbang oleh Msuang dan kawan-kawan dari tim volley. Event ini tahu bahwa inti dari tim Inspire adalah untuk shutdown Just No Limit. Seperti di game pertama, Just No Limit di shutdown dan di game ketiga ini benar kayak fokusnya ke Just No Limit aja. Just No Limit ketika dia udah kehilangan momentum, ini udah susah Inspire buat bergerak. Tapi kali ini Dylan Pros sudah siap. Kena stun, kartu kuning dari Twisted Fate yang memberikan stun sana ke arah dari seorang Dylan Pros dan Infernal Drake didapatkan oleh tim Vietnam. Sayang sekali akhirnya bisa dibilang kecolongan dan dari Vietnamnya juga bisa memaksimalkan opportunity juga ya untuk mendapatkan pick off dari champion tim Inspire asal Indonesia kita ya. Iya dan di sini juga Milana sudah mengantongi kayak bakal udah dapetin item pertamanya dan kayaknya bentar. Wah ini saking serunya sampai server meledak nih. Waduh, server sampai mau meledak nih. Karena ini emang menentukan nih antara Vietnam atau Indonesia yang akan keluar menjadi pemenang gitu ya. Betul banget. Dan ini kita lihat di sini tim Vietnam sudah mulai maju ke depan. Tapi ini Malphite-nya masih adem ayem di atas. Masih adem ayem. Jadi bisa jadi investasi late game kita juga. Betul banget. Ini kerasa banget Yanto momen ya. Kalau lagi di momen-momen campnya Karayanto tuh langsung langsung server goyang-goyang nih. Asaginya jadi kayak benar-benar kayak membuat kita menjadi kesulitan untuk melihatnya nih dan kita di sini memang pergerakan dari akalinya lagi-lagi beat game. Ini ternyata tadi akalinya nih belum sempat mobile ya. Belum sempat. Masih fokus farming nyari item dulu. Benar dari Just No Limit itu sendiri dan juga harus connect ke arah Warkana bakal coba ditendang dengan Dragon Rage dengan cukup mudah. Akali lagi-lagi terpick off. Sayang sekali Just No Limit tidak semudah itu untuk mendapatkan investasi gold karena memang lagi-lagi terpick off. Dari segi presence-nya juga Lee Sin cukup baik. Coba dihajar aja terkena 1 rocket grab tapi Gogogoy bakalan coba mundur dulu. Ada Ace di belakang yang bakal coba di kiting aja. Flash dulu mundur ke belakang untuk pertahanan dirinya. Msuong, awas udah ada curtain call, awas ke Sindigula juga golden card juga bakal disiapkan. Ternyata
ternyata Cindy Gula juga bakalan tumbang begitu saja, Pak. Ya, dan di situ dia ada di Veltnya ada pergerakan dari tim Indonesia melawan tim Vietnam. Sana ada seorang V-Gaming yang bersama dengan Jet No Limit akan mencoba mengharas, tapi kita lihat saja sebentar lagi angkor hasilnya siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di duel tersebut, dan harus tumbang sepertinya seorang V-Gaming. Udah terkena Deadly Flourish juga. Just No Limit harus mundur. Dimana kalau kita perhatikan juga turret di area Baron itu bakalan coba diambil oleh teman-teman dari ini ya Vietnam atau Volley. Ya, ini Referalta sudah mulai disummon di arah Baron Lane, jadi tim Inspire nggak boleh diam, harus di defense karena ini kalau didiamin bisa jadi sampai ini bisa turret nge-pushnya. Dan oke, ada apa tadi barusan? Ada something turret kayaknya hancur di turret hancur di Baron Lane, dan ini kayak bakal nge-push terus sampai inhibitor turret dari tim Vietnam. Kita lihat di sini V-Gaming mencoba untuk defense dan berhasil untuk mengalahkan, membunuh sang Rift Herald kali ini. Di area mid lane pun bakal coba dihancurkan untuk teman-teman dari Volley. Cukup berbahaya, Cindy Gula udah ulti dikeluarkan dari Rocket Gerb langsung ke arah Dang WM. Bakal coba langsung dikejar aja oleh Gogogoy. Masih bisa mundur dulu ke belakang, terlalu beresiko juga nampaknya. Bakal coba di fight back sedikit lagi, golden card juga sudah digunakan dan ini replaynya, lihat ya, DGM langsung flash aja ya. Iya, langsung flash aja keluar, dan ini balik lagi ke dalam game selanjutnya. Sekarang di sini ini benar di pressure terus ya dari Indonesia dari tadi. Just No Limitnya nggak dikasih nafas, Van. Gak dikasih nafas. Lee Sin benar-benar menjadi beban sekali bagi tim Indonesia. Wah, ini Lee Sin-nya sih kita respect dengan sidang GM ini ya. Ya, emang gameplay dia nih benar-benar berpengaruh, apalagi ke arah mid lane dari tim Indonesia atau Inspire, yaitu Just No Limit. Dari tadi emang dia bisa banget manfaatin blind spot untuk ngegeng, dia paham betul kapan timing dia harus ngegeng, dan yang paling penting dia selalu cek di area ward-ward yang tersedia gitu ya. Iya, betul banget. Dia udah tahu waktu di mana aja, dan tarik dari seorang Cindy Blast Crank ke arah seorang Dang Yam, dan akhirnya Dang Yam masih bisa Golden Angel. Bisa kaburkah dia dengan survive dari sedigalang satu kali ini, dan sementara itu Dang Yam sudah kejar terus oleh Jet No Limit, dan yes! Shutdown oleh Jet No Limit, mendapatkan Lee Sin di situ, seorang Akali, tapi di situ tentara sisi Yasuo berhasil mendapatkan seorang Cindy Ghoul yang harus tumbang, dan tapi Olaf mendapatkan Jin kali ini, double kill orang seorang Yasuo, dan once more, dan no Hika bisa, dan akhirnya 3 untuk 4 di trade saja oleh tim Vietnam. Triple kill dari seorang Yanto. Waduh, Yanto momen di sini benar-benar sangat mendominasi lagi-lagi Bichan. Giliran Bichan untuk menggunakan Yanto setelah tadi ada satu mid lanernya ya kan. Kita Tom Suong juga cukup mahir menggunakan Yanto. Tapi kali ini bakal bertemu dengan Just No Limit harusnya. Bichan masih bisa untuk menyelamatkan diri, Just No Limit juga, dan perlahan tapi pasti kalau kita perhatikan di arah bawah di area Dragon Lane itu si VY Gamingnya lagi coba memberikan pressure, memberikan split push sedikit demi sedikit ya. Ya, tapi tadi dilihat bahwa Flash barusan itu memberikan 4 kill terhadap tim Inspire. Artinya kayak 4 untuk 3 adalah sebuah threat yang sangat bagus untuk tim Inspire di sini, Sven. Jadi kalau bisa diterusin, mungkin dilihat game Inspire masih bisa punya chance besar untuk bisa memenangkan game ini, dan awas, diajar, dikasih buka aja Ragnarok coba diangkat dulu dengan Steel Tempest dan langsung diajar dengan Last Breath harusnya. Cukup sekarang sudah tumbang juga di Land Pros. Bakal coba dikejar dengan Curtain Call, maju ke depan, udah kena suara, bakalan coba langsung ditargetin. Malpitnya udah nggak ada rasa batunya, udah bakalan kerasa jadi kertas, bakal coba langsung dihancurin sedikit. Mundur dulu ke belakang, terlalu beresiko, Just No Limit harus mundur, gak bisa berbuat banyak lagi, menyisakan 2 atau 3 orang aja. Oke, masih ada Gogogoy juga bersiap dengan Blitzcrank-nya. Rocket Grab ke arah minion nampaknya, dan sulit banget untuk nge-defense karena objektif selanjutnya teman-teman dari Vietnam bakalan bergerak ke arah Baron. Betul banget, dan ini udah turut udah tumbang dari tim Inspire, artinya kayak super minion bakal spawn di tengah, dan ini menjadi space yang besar banget buat tim Vietnam untuk mendapatkan Baron nih, Jadi kayak dari sini kalau dia bisa ke Baron, ini bisa ambil cepet, itu susah banget buat tim Inspire buat bisa comeback. Tapi lagi-lagi kita ingat bahwa ada Dylan Frost yang merupakan seorang Baron Stealer seperti di game sebelumnya melawan tim Malaysia. Dan ini kita lihat Baronnya cukup cepat sekali oleh tim Vietnam, diambil saja, dan saya udah ada pergerakan dari tim Olaf buat ke arah sana. Tapi di sini saudara bagaimana hasilnya? Olaf akan menjadi tidak bisa mengambil, dan Vietnam mendapatkan buff dari Baron tersebut. Yes. Bersama dengan Ocean Drake yang bakal coba diambil oleh teman-teman dari tim Volley asal Vietnam. Udah berhasil dapetin semua objektifnya. Mereka tinggal menggiring wave minion yang mereka punya perlahan tapi pasti, dan mereka bisa melakukan upaya split push. Sekarang juga Indonesia benar-benar kehilangan temponya kali ini, Pak. Betul sekali, di sini Sven benar diuji ketahanannya bahwa Indonesia bisakah dia defense bertahan dari keunggulan dari tim Vietnam sudah melakukan snowball dengan 12-4 poin killnya.
Dan di Vietnam sedang bersiap-siap dan Indonesia pun juga tidak kalah, tidak patah semangat untuk usaha defense. Ini Gula, hati-hati kamu terlalu offside, Princessku. Iya, itu dia. Tetap kawal Sindugula kita. Dan Mas Gogogoy juga di sana masih berusaha sekuat tenaga untuk selalu berada di dekat Sindigula agar bisa meroket grab siapapun yang coba mendekat ke arah Sindigula. Dan juga kalau kita perhatikan, Big Wave sesaat lagi bakal datang di arah Dragon Lane. Udah terasa, udah kelihatan ada cannon minion di sana yang Sakit siap. banget ya. Sangat-sangat kerasa sakit. Dan juga di arah mid bakalan datang Yanto dan juga Twisted Fate bakal coba langsung concern ke arah Nexus. Apakah ini bakal coba langsung di-end oleh teman-teman dari Vietnam? Udah dibuka juga, bakalan mundur dulu ke belakang ternyata sambil menggiring wave minion yang mereka punya dari Vietnam. Setengah darah dari Nexus juga udah terkikis. Apakah ini bakal menjadi 3-0 momen? Cukup sulit juga, cukup berbahaya untuk Indonesia. Kartain kalau dibuka, ulti dari Serapin juga langsung keluar. Langsung coba kena charge Malphite. Damage output yang sangat besar dari seorang Jin. Coba langsung ditabrak begitu saja. Sesaat lagi ini bakal jadi kemenangan harusnya untuk teman-teman dari Vietnam Volley. It's your champion to Pentaboom Showtime Asia Showdown. Congratulations. Oh Dan my ada God. gerakan Love Plus dari Misty dari barusan Waduh, merayakan waduh. kemenangan mereka di Vietnam Showdown laga pertama di Asia Tenggara untuk Wild Rift. Dan ini artinya adalah kekalahan bagi Indonesia, mungkin bisa lain kali bisa lebih bagus lagi performanya, betul sekali ya Yes, Sven dan ya. apapun yang terjadi maksud gue Indonesia sudah sampai tahap Grand Final. Grand Final. Melangkahi regional-regional lain, Ya. yaitu Thailand, yaitu Filipina, yaitu Malaysia. Dan itu adalah satu langkah awal yang menurut gue sudah cukup bagus. Betul banget.